Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Tumuzir binti Sahal, istri Ayyub bin Uyainah berkata, aku mimpi bertemu Sufyan bin Uyainah dan ia berkata, semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada saudaraku Ayyub karena ia sering menziarahi makamku. Pada hari ini pun ia ada di dekat makamku. Ayyub berkata, benar, pada hari ini aku datang menziarahi kuburnya. Disebutkan dengan riwayat sahih dari Hammad bin Salamah, dari Thabis, dari Syahr bin Hawsab bahwa Sa'ab bin Jasamah dan Auf bin Malik keduanya adalah bersaudara, bahwa Sa'ab berkata kepada Auf, wahai saudaraku, siapapun di antara kita yang lebih dulu meninggal, ia harus datang kepada saudaranya. Dalam mimpi, Auf bertanya, apakah yang seperti ini bisa terjadi? Sa'ab menjawab, ya, bisa. Ternyata Sa'ab yang lebih dulu meninggal dunia. Setelah itu Auf mimpi seperti halnya yang dialami orang yang sedang tidur, seakan-akan Sa'ab datang menemuinya. Auf menceritakan bahwa ketika ia berkata, wahai saudaraku, maka Sa'ib menjawab, ya. Auf bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Sa'ab menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa kami setelah ada musibah itu. Auf berkata, aku melihat ada cahaya hitam di leher Sa'ab. Karena itu aku pun bertanya kepadanya, wahai saudaraku, apa cahaya hitam itu? Sa'ab menjawab, aku pernah meminjam 10 dinar kepada seorang Yahudi. Di dalam sarung anak panahku terdapat 10 dinar, maka berikanlah uang itu kepada orang Yahudi tersebut. Ketahuilah, wahai saudaraku, bahwa tidak ada kejadian di tengah keluargaku sepeninggalku, melainkan kabarnya sampai kepadaku, termasuk kabar tentang seekor kucing kecil milikku yang mati beberapa waktu lalu. Ketahuilah bahwa putriku akan meninggal dunia 6 hari lagi, karena itu berbuat baiklah kepadanya. Ketika terbangun pada pagi harinya, aku berkata kepada diriku sendiri, ini adalah kabar yang benar. Selanjutnya aku menemui keluarganya yang menyambutku dengan ucapan, selamat datang wahai Auf. Beginikah yang engkau lakukan terhadap harta peninggalan saudaramu? Engkau tidak pernah menemui kami sejak sepeninggalnya. Aku memberi alasan seperti yang biasa dilakukan orang-orang. Pandanganku langsung tertuju pada sarung anak panah milik Sa'ab, lalu aku menurunkannya dan mengeluarkan isinya. Di dalamnya ada sebuah kantong yang berisi beberapa dinar. Lalu aku pergi dengan membawa dinar itu kepada orang Yahudi tersebut. Aku bertanya, apakah engkau mempunyai hak yang masih ada pada Sa'ab? Orang Yahudi itu menjawab, semoga Allah merahmati Sa'ab. Ia adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling baik. Sebenarnya dinar-dinar itu pun miliknya. Maka aku berkata, ceritakanlah kepadaku perkara yang sebenarnya. Ia menjawab, ya, aku pernah meminjamkan 10 dinar kepadanya, tetapi aku sudah merelakan uang itu demi Allah. Memang segitu jumlahnya. Aku berkata, ini adalah kejadian yang pertama, sebagaimana yang dikabarkan dalam mimpi. Aku kembali menuturkan, setelah kembali kepada keluarga Sa'ab, ia berkata, apakah ada kejadian di tengah kalian sepeninggal Sa'ab? Mereka menjawab, benar, ada kejadian ini dan itu. Aku kembali bertanya, cobalah kalian ingat. Mereka menjawab, benar, seekor kucing kami mati beberapa hari yang lalu. Aku berkata, ini adalah kejadian kedua, sebagaimana yang dikabarkan dalam mimpi. Ia pun kembali bertanya, di mana putri saudaraku?
Mereka menjawab, ia sedang bermain. Selanjutnya Auf mendekatinya dan menyentuh tubuhnya. Ternyata suhu tubuhnya sangat tinggi, maka ia pun berkata kepada mereka, berbuatlah yang baik kepadanya. Tepat pada hari ke-6, putri Sa'ab itu meninggal dunia. Ini semua merupakan tanda kefakihan pemahaman Auf bin Malik. Ia termasuk generasi sahabat. Ia melaksanakan wasiat Sa'ab bin Jassama sepeninggalnya, dan ia menyadari kebenaran perkataan Sa'ab dengan adanya petunjuk yang berkaitan dengan apa yang dikatakan Sa'ab kepadanya lewat mimpi, bahwa jumlah dinar itu 10 keping di dalam kantong anak panah. Namun ia harus memastikan terlebih dahulu kepada orang Yahudi. Dengan begitu Auf bisa memastikan permasalahannya, dan barulah ia memberikan dinar itu kepada orang Yahudi tersebut. Hal demikian itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang yang pintar dan cerdas. Mereka itulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa jadi generasi mendatang akan mengingkari tindakan Auf itu dengan mengatakan, bagaimana mungkin diperbolehkan bagi Auf untuk mengambil dinar-dinar milik Sa'ab, padahal harta itu menjadi milik anak-anaknya yang yatim sebagai ahli warisnya, lalu memberikannya kepada orang Yahudi hanya berdasarkan mimpi. Contoh pemahaman cerdas seperti ini hanya Allah anugerahkan kepada seseorang, bukan yang lain, yakni kisah Sabit bin Qais bin Shammas. Sabit bin Qais bin Shammas. Kisah ini diceritakan oleh Abu Umar bin Abdul Bar dan yang lainnya. Abu Umar berkata, Abdul Waris bin Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Qasim bin Asbag telah menceritakan kepada kami dari Sabit bin Qais bin Shammas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai Sabit, apakah engkau ridho hidup dalam keadaan terpuji, mati dalam keadaan syahid, dan kelak engkau pun masuk surga? Malik bin Anas berkata, Sabit bin Qais pun terbunuh sebagai syahid pada perang Yamamah.